Kronologi krisis moneter 2008. Subprime mortgage adalah istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk atau belum pernah melakukan peminjaman, sehingga digolongkan sebagai kredit berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat sebesar 200 miliar US dollar pada tahun 2002 hingga 500 miliar US dollar di tahun 2005. Meskipun pemicu utama terjadinya krisis moneter 2008 adalah subprime mortgage, namun sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan seluruh kerugian yang akhirnya dialami perekonomian negara. Kerugian besar yang terjadi dalam krisis ekonomi ini sebenarnya terjadi karena praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam bentuk sekuritas lain dan diperdagangkan secara global. Puncaknya adalah pada tanggal 15 September di mana Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya dan menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Lehman diketahui telah mengalami kerugian mencapai 60 miliar US dollar karena eksposur di pasar subprime mortgage. Hal tersebut membuat pasar finansial dunia dilanda kepanikan dan indeks Dow Jones ditutup merosot hingga 504,48 poin. Harga minyak juga ikut terdampak dan turun di bawah 100 US dollar per barel. Sementara emas sebagai safe haven langsung meningkat menjadi 787 US dollar per ons. Krisis subprime mortgage sangat cepat menyebar hingga lintas sektoral dan lintas negara karena pemegang mortgage-backed securities atau MBS tersebar luar di berbagai belahan dunia. Krisis moneter 2008 adalah permasalahan perekonomian paling buruk setelah depresi besar. Pasar saham Amerika Serikat menurun drastis dengan nilai yang tersapu akibat krisis mencapai 8 triliun selama periode 2007 sampai 2009. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan pengangguran terus meningkat hingga mencapai 10% pada Oktober 2009. Di antara tahun 2007 dan 2014, China berhasil mengendalikan perubahan ekonomi ketika tingkat pertumbuhan turun dari 14% menjadi 7%. Di sisi lain, dengan utang yang melonjak menjadi lebih 250% PDB. Beberapa pengamat dan organisasi memperingatkan negara itu akan berisiko negatif terhadap keuangan ekonomi dunia. Bank Cina lebih besar dan menguntungkan dibandingkan saingannya di barat. Menurut Bank The Banker, di tahun 2008, hanya 2 bank Cina yang berada di peringkat 10 atas dan tidak satu pun di posisi terakhir, kata The Banker. Tetapi di tahun 2018, 4 peringkat teratas didominasi Cina. Brian Kaplan, editor The Banker, mengatakan Bank Amerika Serikat dan Eropa sekarang memainkan peran yang lebih kecil di dunia setelah pemerintah memperketat peraturan. Pihak-pihak yang diselamatkan dengan menggunakan dana pembayar pajak diminta menjual operasi di luar negeri untuk memperbaiki neraca. Pada bulan Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak ada bahaya terulangnya krisis keuangan Asia. Tetapi bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2009, wartawan BBC Jonathan Head melaporkan negara terbesar Asia Tenggara ini kurang bergantung pada ekspor sehingga kemungkinan akan dapat menahan dampak krisis lebih baik daripada para tetangganya. Tetapi
karena banyak dari 240 juta warganya hidup di sekitar garis kemiskinan dan 2,5 juta pencari kerja baru memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun, membuat kelesuan ekonomi apapun akan membawa dampak. Sementara pengamat ekonomi Imam Sugema dari Indef lewat terbitan di Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia pada bulan Desember 2012 juga menyatakan krisis finansial tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan, tetapi juga berdampak pada sektor real domestik Indonesia. Selain itu, ditemukan krisis global relatif lebih kuat dampaknya terhadap rumah tangga pedesaan daripada rumah tangga perkotaan. Namun, karena pasar kerja di pedesaan lebih fleksibel, dampak krisis terhadap tingkat pengangguran pedesaan menjadi relatif lebih lemah. Menurut katadata.co.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2008 sebesar 6,01% turun menjadi 4,63% di tahun 2009. 10 tahun kemudian, di tahun 2018, Indonesia diperkirakan akan tumbuh di tingkat 5,17%. Krisis moneter 2008 adalah peristiwa ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 dan berdampak signifikan pada banyak negara di seluruh dunia. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis moneter ini. Yang pertama, ada kebijakan perumahan di Amerika Serikat. Krisis ini dimulai dengan masalah dalam pasar perumahan Amerika Serikat, di mana pinjaman hipotek risiko tinggi atau subprime diberikan kepada peminjam yang tidak mampu membayar. Hal ini mengarah pada peningkatan pembayaran gagal dan penurunan harga rumah. Yang kedua ada perdagangan hipotek berlebihan. Hipotek subprime dikemas bersama dan dijual sebagai produk keuangan yang kompleks kepada investor di seluruh dunia. Kehilangan kepercayaan terhadap kualitas aset ini menyebabkan keruntuhan di sektor keuangan. Yang ketiga ada leverage dan rantai efek. Banyak lembaga keuangan menggunakan tingkat leverage yang tinggi, yang berarti mereka meminjam lebih banyak daripada yang seharusnya. Ketika aset mereka kehilangan nilai, ini memicu rantai efek negatif. Keempat ada krisis perbankan. Banyak bank mengalami kerugian besar karena aset mereka yang bermasalah. Ini memicu ketidakpercayaan di antara bank-bank yang pada gilirannya mengakibatkan pengetatan kredit dan penerusan likuiditas. Yang kelima ada kurangnya regulasi. Beberapa kritikus mengatakan bahwa lemahnya regulasi di sektor keuangan memungkinkan resiko tumbuh tanpa pengawasan yang memadai. Krisis moneter 2008 menyebabkan resesi ekonomi global yang signifikan dan memiliki dampak jangka panjang pada berbagai aspek ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Banyak negara dan lembaga keuangan mengambil tindakan untuk mengatasi dan mencegah krisis serupa di masa depan.